Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Riyad Bajred, dia itu mengeluarkan statement yang kontroversial lagi. Jadi orang-orang Wahabi itu tanpa kontroversi pun mereka sudah kontroversi. Sekarang tambah-tambah Riyad Bajred itu ya. Jangankan untuk kita nih yang bukan Wahabi. Untuk yang Wahabinya sendiri pun ini kontroversial. Nah makanya perkataan Riyad Bajred ini yang mengatakan bahwa minum khamr itu lebih baik daripada membuat kajian dengan bayaran begitu ya. Itu jangankan untuk kita, untuk sesama Wahabi pun ini problematik. Dan menarik untuk melihat konstruksi berpikir yang ada pada orang-orang Wahabi. Salah satunya itu ya Riyad Bajred ini, karena nanti meskipun outputnya itu suka berbeda, tapi usulnya itu sama. Apa usulnya itu? Berpikir tanpa usul. Ya, makanya aneh begitu ya. Nah yang akan stressing pada video kali ini bukan bagaimana hukumnya mengadakan daurah berbayar ya. Itu kan nanti saya termasuk salah satunya tuh. Nanti akan ada pembahasannya. Bukan di situ, karena orang yang ngaji fikih itu dari awal sudah tahu ya. Jadi mengambil ujroh dari mengajar atau misalkan dari kitab itu sudah ada dari dulu itu. Para ulama itu mereka kalau misalkan menulis kitab itu setelah selesai suka dibawa ke pasar. Kemudian nanti di pasar itu dilelang begitu ya. Siapa yang mau membeli karya saya ini. Itu suka ada tuh sedari dulu. Jadi kalau misalkan itu haram begitu, nggak bakalan ada ulama yang berlaku demikian. Nah makanya stressing kita bukan pada hal itu. Karena kalau pada hal itu ya seperti menampakkan matahari kepada orang yang bisa melihat begitu ya. Itu perkara yang tahsilul hasil. Cuman kita akan membahas konstruksi berpikirnya dan akan kita mulai dari sebuah pernyataan, sebuah pertanyaan yang diberikan kepada Riyad Bajred. Kita simak. Afwan Ustaz, ana masih suka minum khamr. Angcu kali, angcu lo. Tapi ana masih tetap menjaga salat. Ya? Apakah harus mandi wajib setelah mabok atau minum khamr? Semoga Allah memberimu taufik. Dia bisa jadi lebih loyal sama sunnah. Menjual agama semakin diwajarkan dan diterima. Pada sunnah Rasul daripada kita. Bisa jadi, wallahu a'lam. Ya, ini cuman maksiat. Kita nih, sama yang tukang mabok, tukang zina. Cuman beda pilihan maksiat doang. Dia. Sebentar ya, saya ini suka gayanya siapa? Riyad Bajred ini. Itu kalau misalkan mengatakan, galak, saya tuh kalah galak sama Riyad Bajred ini. Sama gestur tubuhnya itu asik lihatnya itu. Ini tadi jadi jangan sampai melihat remeh lah kepada ahli maksiat, karena bisa jadi lebih royal ya, lebih loyal kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita itu hanya berbeda pilihan maksiat saja begitu. Ini kata siapa? Riyad Bajred. Milih maksiat itu, emang lo nggak ada pilihan maksiat lain? Yakin lo nggak milih maksiat sama sekali? Udah anti maksiat total, lo yakin? Dia milihnya zina, dia milihnya minum khamr. Lu milih yang lain gibah, lu milih yang lain maling, yakin nggak punya maksiat, yakin? Kita cuman beda pilihan maksiat, Jal. Dia milihnya khamr, iya gak? Lu milihnya kampanye, mendingan minum khamr lu. Sebentar ya. Ini sebetulnya kalau kita tanggapi serius ya, udah kita tanggapi serius nih, keluarin dalil apa segala macam. Ya banyak yang harus diselesaikan. Cuman karena memang gayanya beliau ini seperti ini. Saya betul-betul suka sama Riyad Bajred itu ya. Riyad Bajred namanya itu. Cuma saya udah kebiasaan ngomongnya Riyad Bajred. Suka saya sama beliau itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi taufik ya. Karena diberi melihat hukum rokok sudah beliau itu ya. Tinggal diberi melihat hukum yang lain. Masya Allah. Salah satu salafi yang saya suka ini beliau ini. Jadi mengatakan ini nggak bakalan keluar ya orang-orang salafi. Salafi Wahabi lah ya, tidak akan keluar dari orang-orang Wahabi mainstream perkataan seperti ini. Jadi
ini biasanya dikatakan oleh orang-orang yang sufi. Itu pun bahasanya tidak sefrontal itu. Jadi bahasanya itu bukan pilihan maksiat. Jadi seolah-olah kita itu harus punya maksiat. Enggak, harus punya maksiat dalam pengertian pilihan bebas kita begitu. Enggak seperti itu. Jadi kalau kita mau menanggapi perkataannya Pak Riyad Bajrai ini, kita ini pasti akan ada di dalam suatu maksiat, itu pasti itu ya, selama kita bukan waliullah ya, itu pasti akan ada di dalam maksiat. Kalau tidak maksiat zahir ya maksiat batin. Makanya kenapa saya katakan kemarin yang namanya tazkiyatun nafs itu adalah perjuangan seumur hidup sampai kita mati. Karena memang ya kadang-kadang nih kita itu merasa ikhlas pada suatu perbuatan misalkan, tetapi pada lain kesempatan baru terbuka tuh, oh ternyata kemarin itu belum ikhlas. Itu misalkan di dalam hal ikhlas. Kemudian misalkan kita ini merasa bahwa kita itu tidak memiliki hasad kepada orang lain, tetapi pada suatu waktu baru terbuka bahwa kita itu hasad. Nah itu memang akan selalu ada pada maksiat begitu. Cuman nggak begini, kita itu cuman beda pilihan maksiat saja. Jadi kita itu seolah-olah memilih di dalam maksiat, ya bahasanya tidak seperti itu. Jadi apa ya, dikatakan benar ya perkataan siapa Riyad Bajrai ini ya, ada benarnya, dibilang salah juga ya banyak salahnya begitu. Jadi pada intinya yang harus kita lihat kalau kita sebagai orang yang belajar tasawuf begitu, bahwa sebelum kita ini melihat kepada maksiat orang lain, di dalam menghukumi begitu ya, apakah orang itu lebih buruk atau lebih baik daripada kita, ya kita lihat jangan-jangan kita juga ada di dalam maksiat, cuman pilihan maksiatnya berbeda. Kayak tadi misalkan ya orang suka korupsi, kebetulan ya dia itu cuman mau korupsi, nggak mau mabok begitu, nggak mau berzina. Tatkala melihat orang lagi mabok, lagi zina, dia bilang, wih tuh tukang zina ya, padahal yang ngomongnya tukang korupsi begitu. Nah kalau itu yang dimaksud ya begitu. Jadi supaya melihat ke dalam diri itu lebih banyak daripada melihat kepada orang lain. Nah itu juga banyak yang dikomentar bahwa saya ini tidak mengkoreksi diri saya sendiri. Loh kalau dalam urusan sikap, dalam urusan apa yang saya lakukan, saya itu tahu apa yang saya lakukan, yaitu urusan pribadi masing-masing. Tapi kalau misalkan itu kita sudah membicarakan tentang ilmu yang dibicarakan di media sosial, ya itu sudah jelas mana yang benar mana yang salah begitu. Nah ini ya jawabannya siapa, saudara kita nih, saudara Riyad Bajrai ini nggak bakalan keluar dari orang-orang Wahabi mainstream karena mereka itu sikapnya tidak seperti ini. Banyak errornya usul, khamar cuma kabair. Erroran mana? Ayo, lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian dakwah. Apa yang usul ini? Iya gak? Lu milihnya kampanye. Mendingan minum khamr lu. Kampanye mah errornya usul. Khamr mah cuma kabair. Coba kampanye itu dosa usul, Masya Allah. Yang saya bilang ini ya, Wahabi itu berpikir usulnya itu tanpa usul. Di mana kampanye itu salah usul? Usul itu i'tiqad. Usul itu i'tiqadi. Mana ada usul yang fi'li itu? Ya kalau misalkan fi'li itu nanti ya yang menunjukkan kepada adanya ingkar lah kalau mau begitu ya. Yang menunjukkan kepada adanya takdzib. Itu memang ada. Cuman tidak dibahas di dalam usuluddin. Usuluddin itu membicarakannya tentang i'tiqad, tidak membicarakan tentang fi'lun. Kecuali kalau misalkan kita mau melihat bahwa i'tiqad ini adalah fi'lun, ya fi'lul qalbi atau fi'lul ruh begitu. Ini kok kampanye usul? Ya nggak apa-apa lah usulnya Kang Riyad Bajrai ya. Kalau Homer cuman kabair. Kabair kok cuman ya. Kabair itu bukan cuman atuh bro. So what? Nggak cuman kabair itu. Kabair itu ya kabair, Masya Allah. Ada ulama yang mengatakan, meskipun bukan ulama ahlu sunnah ya, yang mengatakan bahwa pelaku kabair ini tidak masuk surga. Ada loh itu. Ada. Makanya kita itu harus hati-hati menjauhi kabair ini. Ya meskipun itu bukan posisinya ahlu sunnah. Kalau posisinya ahlu sunnah, ahlul kabair ini kan nanti dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya itu yang qaulus shawab ya, itu sudah shawab. Cuman ya kita itu supaya hati-hati. Jangan mencumakan. Jadi kabair ini jangan dicumakan. Erroran mana? Ayo, lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Nah. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Habis? Iya Benar. Itu disebut jualan agama. Loh, saya masuk nih. Saya punya kelas-kelas private ya. Ada yang bayarnya sebulan 10.000, ada yang bayarnya sebulan itu 30.000, ada yang bayarnya sebulan itu 50.000. Begitu itu ada. Jadi saya tuh katanya mending mabok aja daripada jualan daurah di YouTube. Itu karena itu adalah menjual agama begitu. Nah ini kan nggak seperti itu. Jadi
yang menjual agama, nah itu juga akan disebut ya. Ini nanti yang dimaksud sama yang bersangkutan ini adalah yang suka di hotel-hotel tuh ya. Ada daurah bikin 1 jamnya 500.000 begitu ya. 1 jamnya 300.000 ada nih nanti yang dimaksud. Cuman ya kadang-kadang ya karena saya itu sebagai salah satu pelaku yang ada kelas berbayar itu ya jadi nggak enak juga hati begitu. Milihnya celah-celah pemerintah, mendingan minum khamr daripada celah pemerintah. Nah ini yang dimaksudnya nih ya. Atau kita lebih mencintai diri kita bentar. Atau kita agak cinta kepada istri dan anak. Makanya ujian rumah tangga kita itu berbeda. Belakangan Nah, ini dunia dakwah dimaksud kembali itu. ramai diperbincangkan. Bukan Nah, soal saya lewat hadirkan saja ya. Ustadz Langsung nubuah saja kajian Islam. Ya, ustadz-ustadz yang menyimpang dan Nah. hakikatnya bukan salafi, dibilang kita keras dan merusak agama dan dakwah. Mereka yang kita ingkari ini semakin mewajarkan semakin mewajarkan tarif untuk dipanggil. Semakin mewajarkan tarif untuk minta fatwa konsultasi. Tarif loh. Tarif. Jadi datang orang ke sono mau konsultasi riba ya, ini biasa. Dia kan jagonya itu doang dia. Ada kawan-kawan datang jauh-jauh ke tempat dia nih, mau konsultasi ini tuh. Ya Ustaz tadi ya udah ditanyakan aja pertanyaannya, nanti di kajian langsung. Loh Ustaz ada sih. Ya kita mau konsultasi lebih jauh nih, ini itu. Oh iya per jam 750.000. Ada lagi yang bikin konsultasi keluarga, ya Allah baru lulus kemarin dari Madinah. Udah bikin konsultasi fikih keluarga sejam 300-400.000. Ya salam, istrinya baru 1. Benar, ini yang saya suka. Masya Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan beliau itu hidayah. Mereka kan suka bilang, mudah-mudahan mendapat hidayah sunnah begitu ya. Ya saya mah mudah-mudahan mendapat hidayah bid'ah hasanah ya kepada siapa? Saudara Riyad Bajre ini. Jadi ini ya pola pikirnya itu gimana mungkin ya Salafi Wahabi ini. Karena mereka itu kan, jadi Kang Riyad Bajre ya mungkin atas pola pikir Wahabi Salafi yang nggak boleh itu menjual dengan harga yang murah seperti yang saya lakukan begitu. Ya daurah kok 10.000. Anda itu ya masuk daurah saya 10.000 per bulan itu bisa dapat Hasyiah Dasuki itu, bisa dapat Durusul Balaghah. Kemudian kadang-kadang itu mendapatkan early access nih. Ini saya kan jadi promosi nih sekalian. Itu tuh, dan itu banyak sekali kelas-kelasnya itu. Saya hampir upload itu seminggu 2 kali lah di kelas yang 10.000 ini. Ya, kemudian ada yang kelas yang 30.000 tuh di situ, itu dari mantik level 0 ke mantik level 1. Kemudian sama tauhid dasar ada di situ. Ya, yang muntahnya itu ada yang 50.000 itu untuk mantik ya level 4 ada di situ. Nah, ini kan harganya murah begitu. Itu yang nggak boleh, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Itu yang nggak boleh, harganya yang sedikit ya. Jadi yang kayak saya ini nggak boleh, yang kere-kere tuh. Kalau sejam 700.000 begitu ya, itu kan bukan samanan qalila. Ya, itu samanan katsira atau samanan ghaliza begitu. Itu kan harga yang sangat tinggi. Jadi kalau harga tinggi boleh begitu. Itu kan yang nggak boleh harga rendah. Mungkin begitu Kang Riyad Bajre ya. Jadi mungkin tolong difahami teman-teman Anda itu tatkala mengadakan daurah di hotel mahal-mahal atau misalkan meminta tarif yang tinggi, tatkala ingin konsultasi begitu, karena Al-Quran itu melarangnya dengan harga yang murah, itu nggak bolehnya itu. Ya alhamdulillah kalau kita kan cara berpikirnya nggak seperti itu gitu. Nah ini buat orang yang nggak tahu satir ya. Masya Allah. Istri 1 mau ngajarin fikih keluarga segala, lu udah jago tuh, dia gak matang di lapangan, sukses ngedidik istri lebih dari 1, baru deh konsul, ya gak? Ini tuh baru lulus kemarin segala lu. Aduh, nah itulah ya, makanya kenapa kita ini harus masna nih para asatidz. Waktu membahas fikih munakahat, bab misalkan bab bab kilir misalkan, atau bab adil di dalam nafkah ya, itu prakteknya kan susah tuh. Masya Allah, ini istri baru 1 udah bikin daurah konsultasi pernikahan. Nanti dong kalau udah jago begitu. Ini saya suka gayanya aja. Saya mah nggak bakalan komentarin isi yang
bersangkutan katakan ya, itu mah karena udah jelas lah, masih sih nggak kelihatan salahnya begitu apa yang dikatakan. Nah itu ya, ya kan nanti ya bisa ya orang yang belum haji nggak boleh ngajar haji begitu ya. Imam Syafi'i itu waktu belum balik udah ngajar ya, sampai ada kisahnya. Imam Syafi'i itu apa? Beliau itu waktu bulan puasa ya, waktu bulan Ramadan, tatkala sedang mengajar nih kepada orang-orang siang hari, itu minum di depan orang-orang itu. Orang-orang kaget, kamu kok kenapa nggak puasa? Kata Imam Syafi'i, ya saya belum mukallaf kok. Itu ya. Jadi ya isinya lah nggak bakalan saya tanggapi serius. Cuman kita tanggapi apanya, bagaimana reaksinya. Ini kan yang ribut nanti Salafi sama Salafi juga. Wahabi maksudnya. Sama Jakarta wajib loh. Kita yang mengingat, kita dibilang keras dan lain-lain. Mereka yang ngejual dan semakin terang-terangan ngejual agama, semakin diwajarkan dan diterima. Tuh, kebaliknya perkara. Datang kajiannya 1 seat 900.000. Dan itu diumumkan, posternya banyak itu. 1 seat 900.000. Banyak juga yang datang ya untuk mendapatkan kesesatan Wahabi. Masya Allah, akhir zaman. 1 seat loh ya. Di pesantren itu bisa 1 bulan loh. Di pesantren salaf itu, di pesantren NU itu, yang kita itu dikasih alat biar kalau keluar pesantren bisa cari ilmu sendiri, begitu bisa mutolaah. Itu 900.000 bisa 1 bulan, plus makan itu sudah ya, listrik sudah dibayar. 1 seat 900.000. Wow, kan tadi yang nggak boleh itu harga yang murah, kalau harga mahal kan nggak apa-apa. Yang kayak gini dibilang ngerusak dakwah, ngerusak agama, nggak pantas jadi ustadz dengan segala sebutan dan tuduhan-tuduhan. Mereka selengean, nggak pantas jadi ustadz, jangan panggil ustadz. Itu dia yang begitu makin dia sampai beberapa ikhwan sama akhwat ini nanya sama bini gue, kalau mau konsultasi sama ustadznya tuh ada teman mau konsultasi suami istri. Oh iya, lo paling jam 10 lo dia santai gitu. Emang sama ustadz kalau konsultasi sejam berapa sih biasa, sejam berapa itu? Sampai sewajar itu ya, itu yang terjadi di lapangan, dan ini bukan sekali orang request begini. Betul ya Bang, saya tuh pernah ya beberapa kali ditanya begitu, Ustaz saya mau ngaji, itu 1 pertemuan berapa, ada tuh yang kayak gitu. Kadang-kadang kita ya, kalau saya sih kadang-kadang bukan nggak enak sih ya, canggung aja begitu ditanya seperti itu, karena memang tidak terbiasa kan. Bukan berarti nggak boleh, nanti kita akan dibahas di akhir setelah ini ya, bagaimana sih pentarifan di dalam keustadan ini. Sejam berapa lo? Dan gue yang dibilang ngerusak agama terus, la haula wala quwata illa billah. 40 juta tuh ustaz artis ya, sekali panggil, nanti ngadepin timnya tuh, 40 juta itu 2018. 2025 nggak tahu berapa ya. 40 juta. Khutbah nikah 40 juta, khutbah nikah 15 menit 40 juta. Khutbah nikah nggak bisa datang yang gantiin orang kita tuh, tim kita dibagi total 10 juta, khutbah nikah 10 juta. Wallah. Ini kok apa-apaan? Alhamdulillah didikan kita. Nggak mau ada segini. Apa-apa. Alhamdulillah Allah kasih nih didikan kita. Nggak mau ada 10 juta apaan ini? Tadinya mau Ustadz Fulan, itu 40 juta. Cuman dia nggak bisa. Ente yang datang jadi 10 juta. Dan itu yang dibilang dakwahnya hikmah lembut. Itu. Yang jualan agama. Allah, ini maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Di zaman fitnah nih, fitnah yang begitu gelap, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafirun, nanti lebih parah lagi. Gimana pagi hari seseorang mukmin, sore harinya kita dengar dia pindah agama, atau sorenya dia mukmin, paginya kita dengar dia pindah agama. Kenapa begitu mudah dia pindah agama? Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunia. Dengan mudah dia menjual agamanya dengan sedikit nikmat duniawi. Tuh sedikit, kalau 40 juta mah banyak. Nggak sedikit. Kalau 10.000 lah itu sedikit. Ya itu yang nggak boleh tuh, yang kayak saya mungkin pikirannya teman-teman Wahabi itu ya. Siapa sih yang error nih jadinya? Enggak nih. Terus kita yang kayak gini yang dibilang keras dan ngerusak agama dan dakwah. Ini jalan pahit, jalan beneran nih jalan. Pahit, wallah pahit. Ada orang yang Ustaz kenapa selengean, suka bercanda, suka ngakak, ini itu kok kayaknya sembarangan banget. Iya lah. Sebentar ya, pahit itu kalau suka ngerokok. Setuju saya nih, jalan kita ini pahit sekali ya. Baru sebentar ngomong harus ngerokok, baru sebentar ngomong harus ngerokok, gak ngerokok, pahit.
Rokok pahit juga, cuman beda pahitnya. Yang satu pahitnya nggak enak, yang satu pahitnya enak. Gue udah kenceng bertahan di agama ini, terus sikap gue Masya Allah. Wah, udah ada ajibnya hidup gue. Ada ajibnya hidup gue. Sebentar itu emang ya banyak ustadz-ustadz itu yang gayanya itu kalem-kalem begitu ya. Ya kalau misalkan kalem, omongannya bagus begitu. Dalam pengertian bagus itu sesuai dengan kenyataan, pinter, alim lah ada ilmunya ya mending. Ini mau yang kalem-kalem ilmunya nggak ada banyak. Ya itu saya sebutin aja kayak Mujimen tuh kalem-kalem begitu. Ilmunya nol kosong tuh Mujimen tuh. Nggak tahu kalau yang dimaksud Bang Riyad Bajret ini siapa? Bajrey. Iya deh, selama gak ada yang haram. Apapun yang dituduhkan manusia pada kita, si ustadz begini, si ustadz melakukan itu deh. Kalau emang haram, kita tinggalkan. Kita masih lakukan, berarti kita yakini itu tidak haram. Dan kita berani bertanggungjawabkan di depan Allah. Semua yang dituduhkan pada kita berani bertanggungjawabkan di depan Allah. Dan itu nggak haram. Nah harusnya kan Bang Riyad Bajrey juga melihat sama ya kepada Nahdlatul Ulama, kepada kita itu sama ngelihatnya tuh. Kenapa nggak begitu? Berarti ini perbedaan lah furu' begitu. Kalau memang haram udah kita tinggalkan. Dan dengan itu kita mendapatkan sedikit sejenak. Enteng sejenak. Dengan itu kita tak kuat bertahan di jalan ini. Pahit, di jalan pahit, Jal. Ya sudahlah ya itu. Nah, jadi itulah yang rame-rame ya. Jadi mending ya sudah ada keresahan kalau saya lihat ini di yang bersangkutan ini di Bang Riyad Bajrey, di Bang Riyad Bajrey ini sudah banyak sekali keresahan di dalam dirinya melihat ikhwan wahabinya yang glamor begitu ya di dalam mengadakan kajian. Ya memang masalahnya begitu, kita itu suka telat sadar ya bahwa orang-orang yang yang kaya-kaya itu nggak mau kadang kumpul sama kita yang di bawah-bawah itu di karpet begitu ya, dikasih makanan cuman bala-bala begitu atau sama sama cengek. Nanti bala-balanya habis gitu, tinggal cengeknya diusapin ke mata biar nggak ngantuk begitu ya. Ya itu kan lah kita lah rakyat-rakyat jelata ini. Kalau yang jet set itu kan maunya ya begitu di hotel-hotel bayarin 1.900.000, 1.200.000 itu laku. Ya kalau saya mah nggak ada masalah dalam hal itunya begitu ya. Yang masalah itu kan di apanya, di apa yang dibicarakannya, apa yang diucapkannya. Ya cuman apakah di situ ada masalah, bisa juga dilihat ada masalah juga. Ada orang nggak suka juga ada. Dan bisa juga saya juga jadi tidak suka kepada perkara-perkara seperti itu. Tapi kan masalahnya tadi bukan di dalam suka atau tidak. Menurut fikihnya ini bagaimana begitu, atau apakah itu boleh atau tidak. Nah itu di dalam urusan fikihnya. Dan kalau misalkan orang yang belajar fikih ya satu madhab lah, misalkan melihat Syafi'iyah misalkan, itu tidak akan melihat ada permasalahan di situ. Nanti permasalahannya itu apakah ini ada ikhtilat atau tidak, di situ nanti permasalahannya. Bukan pada ini membutuhkan biaya sekian begitu ya di dalam mengadakan daurah. Nah itulah mungkin secara umum kalau kita lihat dari hukum daurahnya. Cuman yang tadi balik lagi, yang mau kita lihat itu usul berfikirnya. Nah sebetulnya ini kan sama-sama Wahabi. Dilihatlah atau nampaklah bagi kita sekarang bahwa Salafi Wahabi itu bukan karena mereka itu melihat benar, tetapi mereka itu melihat apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, begitu. Ini kan nanti khilaf di antara mereka juga. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki usul untuk berpikir. Kalau mereka punya usul untuk berpikir, usul untuk memahami ayat-ayat misalkan yang berkaitan dengan menjual agama, ini nggak bakalan ada pemahaman seperti ini, begitu. Ya, kemudian ujroh begitu ya. Yang di pesantren-pesantren itu suka disebut dengan bisyarah begitu. Malah kalau kita melihat kepada kitab-kitab fikih awal itu kan ada yang namanya harga untuk belajar tuh ada. Misalkan si anak ini kalau misalkan dia pendidikan agamanya itu harus atas harta siapa. Itu kan harus harta si anak kalau punya. Kalau nggak punya nanti dibebankan kepada orang tuanya. Itu ada. Kalau itu sudah haram sedari awal, nggak bakal ada pembahasan itu. Begitu. Itu kalau di dalam pembahasannya. Ya ala kulli halin lah. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan ini ada manfaatnya begitu. Ya, saya kembalikan kepada yang menonton. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.